Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kita karunia dan nikmat-Nya, yang dimana nikmat yang begitu banyak sekali tidak mungkin kita hitung satu persatunya. Baik itu nikmat yang paling agung, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah, kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat, di antara nikmat yang paling agung adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu asy-syar'i. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mengkaji agamanya sebagai bentuk konsekuensi sebagai seorang muslimah. Yang dimana kita ketahui jamaah masyarakat nisa yang semoga Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu inilah merupakan wasilah ya bagi kita semua untuk apa? Untuk masuk surga. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka menuntut ilmu agama, maka kata Nabi SAW, sahalallahu bihi tariqan al-jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke dalam surga. Jadi gak gampang ibu, masuk surga itu gak gampang. Ya, gak cukup cuman apa? Label di KTP saja. Gak cukup cuman pakai peci dan sarung, atau pakai kerudung, atau pakai mukena kalau sholat, gak seterusnya, gak cukup. Toib, harus tahu apa? Ilmunya, harus tahu kuncinya. Toib, tidak bisa diraih kecuali dengan thalabul ilmi asy-syar'i, yakni menuntut ilmu agama, yang dimana banyak di antara kaum muslimin ya, mereka apa? Berangan-angan pengen masuk surga, tapi tidak apa? Tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak mengkaji membahas tentang agamanya sendiri. Bahkan yang paling miris dan memprihatinkan adalah apa?
takut dengan ajaran agamanya sendiri. Tuh, sampai segitunya. Padahal Pak, muslim dan muslimah. Tapi apa? Tatkala dianjurkan, diajak untuk belajar ilmu agama, menuntut ilmu asy-syar'i. Tapi apa? Takut ibu. Takut ini, takut itu, takut jadi apa? Teroris, takut jadi istilahnya orang yang apa? Orang yang benci kepada saudaranya dan seterusnya. Toyib, image-nya itu udah dicuci oleh orang-orang kafir. Di media massa, di berita dan seterusnya. Toyib, ini ibu. Takut kepada agamanya sendiri, waliyadzubillah. Padahal kalau kita kaji ajaran Islam, syariat Islam, menimba ilmunya sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Menimba ilmunya itu sesuai dengan apa? Tuntunan kitabullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, apa yang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ajarkan. Maka tidak mungkin kita menemui pada syariat Islam ini suatu cacat, suatu ajaran yang apa? Keras, gak ada ibu. Sok aja. Yang salah di mana? Gurunya. Yang salah di mana? Ustadznya yang mengajarkannya. Yang salah di mananya? Yang salah adalah oknumnya. Yang di mana memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa? Akal dan hawa nafsunya. Nah ini makanya tak kala kita diberikan hidayah sunnah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami, mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah seperti ini, maka ini kenikmatan yang sangat besar sekali, Bu. Yang tidak bisa dibeli dengan apa? Mobil Pajero. Tidak bisa dibeli dengan apa? Dunia dan seisinya, Bu. Mahal sekali. Seperti itu. Maka kita patut bersyukur. Ini tidak semuanya diberikan hidayah taufik seperti ini, Bu. Nikmat sunnah. Taib seperti itu. Nikmat belajar. Di atas apa? Di atas sunnah. Seperti itu. Di luar sana banyak sekali yang istilahnya merindukan Islam yang istilahnya apa? Islam yang mengajarkan keadilan, kelemah lembutan. Taib, terus apa namanya? Mengagungkan tetangganya dan seterusnya. Itu tidak ada didapati selain dari ajaran Islam seperti itu. Taib, dalam Islam aja, dalam sunnah saja. Ya, Bu. Itu hal yang kecil aja, Bu, contohnya. Contoh kecil. Seorang makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Taib, seperti itu. Tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Tuh saking apanya? Saking nggak boleh melangkahi seorang apa? Pemimpin, seorang imam itu. Nggak boleh istilahnya apa? Mendahului. Ini hal yang sepele loh. Istilahnya belum berupa fisik, bukan omongan, ini berupa gerakan saja. Ini Islam, ini syariat Islam. Taib, apalagi yang besar. Taib, tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin, presiden, nggak boleh. Ini ajaran sunnah, ajaran al-sunnah wal jamaah yang mengajarkan umat manusia, muslim dan muslimah agar senantiasa berjalan yaduru ma'al Islam ma'al kitab wa sunnah. Taib, perjalannya, ibadahnya dan seterusnya itu, muamalahnya itu berjalan di atas dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adam, Bu. Hidup kalau kayak gini, Taib, gak ada yang namanya apa? Kebencian. Seperti itu. Gak ada yang namanya apa? Kesempitan dalam hidup dan seterusnya. Nah ini, terlebih yang kita bahas ini berkaitan dengan yang namanya apa, Bu? Sabar, seperti itu. Sabar. Taib, tak kala kita diberikan hidayah Islam, alhamdulillah. Tak kala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sunnah,
Jadi sunnah di sini sekali lagi ya, bagi yang belum tahu, sunnah di sini maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ngasal gitu loh. Tapi apa? Tapi sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Ya, ritualnya. Nah ini. Oh ya, bukan sarananya ya. Ritualnya. Ini namanya sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan difahami ya, kalau nggak mengerjakan nggak ada berdosa gitu ya, nggak berdosa gitu ya. Kalau nggak mengerjakan nggak berdosa, kalau mengerjakan dapat pahala. Bukan kayak gitu Bu. Ini fikih sunnah yang difahami oleh ulama fikih seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini yang kita bahas adalah sunnah, yakni yang difahami para ulama akidah. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai petunjuk atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita diberikan nikmat ini, itu pasti dan pasti sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu. Tayyib, bukan istilahnya bisa ya bisa enggak. Ini pasti ini mah. Tayyib, pasti ada yang namanya ada al-khalqi, gangguan makhluk itu. Tayyib, gangguan makhluk. Tayyib, kalau gangguan makhluk halus mah tinggal ruqyah aja Bu. Pakai ayat kursi, pakai surat Al-Baqarah dan seterusnya. Tapi kalau gangguan manusia, apa harus diruqyah? Bukan diruqyah Ibu, tapi apa? Disabar. Nah inilah yang kita kaji Bu. Nggak cukup, artinya kita cuma diberikan hidayah Islam, terus hidayah sunnah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-nambahkan dalam ibadah, tanpa mengurang-nguranginya. Nggak cukup cuma gitu saja, pasti ada gangguan. Diuji Bu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini sunnatullah. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka mengira dibiarkan begitu saja cuma sekedar saya beriman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diberi yang namanya ujian cobaan. Tayyib, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini namanya istifham inkari. Tayyib. Nah, artinya kalau kita pahami dari ayat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, seorang muslim dan muslimah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kokoh di atas ajaran Allah dan Rasulnya, itu pasti dalam kehidupan sehari-harinya itu pasti ada yang namanya gangguan Ibu. Nggak mungkin tidak. Nah, kita tatkala menghadapi yang namanya ujian, cobaan, cercaan, hinaan, apalagi gangguan dan seterusnya banyak ya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita melihat yang kita bahas pada pekan kemarin tuh, jangan melihat oknumnya. Kalau melihat oknumnya mah bawaannya sakit hati Bu. Taib, kalau melihat orangnya yang mengganggu kita, yang mencerca kita, yang menghina kita, kita melihat itu fokusnya deh. Itu pasti sakit hati Bu, terus menerus seumur hidup. Yang istilahnya kita hidupnya jadi nggak tenang gitu. Taib, tapi tak kalah kita melihat hinaan tersebut, cercaan tersebut, gangguan, ujian tersebut, kita melihatnya kepada Zat yang telah menciptakannya, maka hati kita ini tenang. Hati kita pasti kembali kepada Zat yang menciptakan gangguan tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokusnya bukan ke oknumnya Ibu. Makanya di poin yang kemarin bahwasanya yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya'. Bahwasanya perkara yang bisa membantu seorang hamba untuk bersabar dalam ujian, cobaan, cercaan, hinaan dan seterusnya itu, yang pertama adalah hendaknya ia meyakini atau melihat
bahwasanya semua itu, gangguan itu, cercaan itu, hinaan dan seterusnya, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Yang telah apa? Menggarisbawahi takdir itu pasti menimpa kita gitu loh. Pasti diuji. Kita melihat itu gitu loh. Jangan oknumnya, jangan istilahnya ke muka manusianya. Pasti kalau ketemu benci gitu ya. Pasti tak kalah apa? Istilahnya buru-buru salaman ya. Mencium baunya aja, belum mandi aja, istilahnya udah lari gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya bahwasanya semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Perbuatan kita, gerak-gerik kita, manusia dan seterusnya, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini insyaallah taala tastarihu minal hammi wal ghammi. Kita akan apa? Hatinya tenang, lapang gitu loh. Karena mikirin bukan manusia tapi mikir Allah Subhanahu wa taala. Nah ini poin pertama ini. Masya Allah, kita dihina, kita dicerca, kita misalkan apa, diusir dan seterusnya. Kita melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan hatinya lapang ibu. Mau marah sama siapa? Marah sama Allah kita? Seperti itu, gak mungkin seperti itu. Marah ke manusia. Sedangkan yang menciptakan perbuatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang gak mungkin. Makanya kata Nabi SAW, tatkala mengajarkan kepada kita semua bahwasanya apa? Kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata, ketahuilah sekalipun seluruh manusia, seluruh makhluk law istama'at ala an yadurruka bi syai'in, mereka semuanya, seluruh makhluk manusia, jin, hewan, alam semesta ini, semuanya makhluk, itu mencoba untuk apa? Memberikanmu keburukan, memberikan kecelakaan kepadamu, ingin berbuat apa? Makar kepadamu. Lan yadurruka bi syai'in, kata Nabi SAW. Tidak akan bisa sedikit pun ibu, lihat tuh. Tidak akan bisa sedikit pun mereka bisa mencelakaimu. Tuh lihat. Jadi bukan sekedar luang lingkup grewinanya saja bu, semuanya. Tuh lihat kata Nabi SAW. Ini akidah yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya. Tuh sampai segitunya. Mereka semuanya mencoba untuk memberikan mudarat, makar, keburukan, mencelakai dan seterusnya. Tidak akan bisa. Lan yadurruka bi syai'in. Tidak akan bisa. Illa qad kataballahu 'alaik. Kecuali kata Nabi SAW, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tuh lihat, bukan manusia, bukan apa yang telah manusia tetapkan, bukan ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu. Maka dari sini kalau kita menanggapi ujian yang kita hadapi, apapun ibu kemiskinan, kurang harta, masalah, problematika dan seterusnya, kalau kita melihatnya kepada zat yang telah menciptakannya, zat yang telah menghendakinya, takdir menimpa kepada kita akan apa? Kita akan berlapang dada. Kita akan al-luju ilallah Subhanahu wa taala. Kita akan meminta ar-raja ilallah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digantikan menjadi yang lebih baik. Nah ini, tentunya semua itu apa? Sabar dan sabar dan sabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Tulis. Ini bahasanya indah sekali Bu kalau kita ngerti bahasa Arab ya. Seperti itu. Isbiru. Ini fi'il amr kalau dalam bahasa Arabnya Bu.
Thayyib perintah. Kata perintah. Thayyib yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, Ibu. Dalam surat Al-Imran, Al-Imran. Bersabar, wasabiru. Tuh lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia mah enggak ditemukan arti kosakata wasabiru itu. Artinya sama. Thayyib sabar, bersabarlah dan bersabarlah. Cuma wasabiru ini penekanan Ibu. Thayyib bersabar dan terus bersabar kayak gitu ya. Warabit dan kuatkanlah sabaranmu. Seperti itu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Thayyib, dan kita telah bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya sabar itu sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama. Thayyib, saudara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, sabar itu ada 3, Ibu. Sabar apa? As-sabru ala taatillah. Yang pertama itu sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar, terus continue, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir paginya dibaca, zikir sorenya dibaca, ini sebagai tameng itu. Salat malamnya. Thayyib, dan amalan-amalan yang lainnya yang berupa amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Jangan ngeluh. Seperti itu. Baik, sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, sabar as-sabru ala tarkil maksiyah. Bersabar dalam meninggalkan maksiat. Seperti itu. Baik, yang namanya maksiat itu kalau secara naluri kita sebagai manusia yang apa? Yang didominasi hawa nafsu itu. Baik, itu apa saja maksiat itu enak itu kalau secara hawa nafsu seperti itu. Baik, minum khamar, mencuri, berzina, baik, naudzubillah min dzalik dan seterusnya. Itu kan enak kalau difahami dengan hawa nafsu. Seperti itu. Mencuri, nggak usah kerja, langsung aja ambil dan seterusnya. Kalau secara hawa nafsu kan itu enak sekali, tapi nggak perlu capek-capek banding tulang seperti itu. Tapi kita masyarakat nisa, kita meninggalkannya, kita meninggalkan seluruh bentuk maksiat itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersabar, sabar dan sabar seperti itu. Karena godaan itu ada aja, Bu. Dan itu naluri, Bu. Baik, godaan mah ya ada aja. Seperti itu. Gak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang selamat dari yang namanya godaan. Godaan mah ada saja. Cuman bedanya apa? Kita mah banyak jatuhnya, Bu. Banyak apa? Jatuhnya, banyak gagalnya. Seperti itu. Tapi sekali lagi seorang muslim tak kala jatuh ke lubang maksiat, maka ia bersegera bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, karena kita tahu kita ini apa? Gudangnya kesalahan, dosa. Kullu bani Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khata. Setiap anak Adam itu apa? Itu pasti salah. Salahnya bukan sekali, 2 kali, Bu. Sering seperti itu. Wa khairut khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang salah itu adalah apa? At-tawwab. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini tauhid itu yang istilahnya perlu kita istiqomah ya dalam meninggalkan maksiat seperti itu. Tauhid kalau berdosa ya tobat itu. Jadi pola pikirnya jangan sampai apa? Kita ini gak mungkin berbuat salah. Seperti itu. Ini pola pikir yang keliru. Ibu, saya dan seterusnya sama semua. Tauhid. Siapa yang nggak pernah berdosa itu? Gak ada. Hanya para nabi dan para rasul yang maksum dari dosa yang terhindar dari yang namanya dosa. Bahkan kata Nabi SAW, dalam riwayat Imam Muslim dan di sini sahih, kata Nabi SAW, "Lau lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum." Wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirullaha fayaghfiru lahu. Tulis itu. Kalau seandainya waladhi nafsi biyadi, demi Allah, lau lam tudnibu, seandainya kalian ini tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, apa kata Nabi SAW? Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kalian semua. Tulis itu. Kalau tidak berbuat dosa, kata Nabi SAW, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kalian semua. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yudnibun, yang mereka berbuat dosa, fayastaghfirullaha, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Nah ini tauhid. Jika kita istilahnya terjatuh dalam lubang maksiat, ya bertobat. Seperti itu. Tauhid jangan istilahnya terus-terusan seperti itu. Bertobat dan bertobat. Nah ini tauhid kita harus apa? Terus continue ya, menapaki jejak apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala adza'il khalqi, bersabar atas gangguan manusia. Siapa manusia di sini? Ya semuanya. Bahkan termasuk pasangan. Tauhid itu pun termasuk apa? Bisa jadi gangguan itu. Tauhid seperti itu karena beda kepala, beda pemikiran seperti itu. Nah, makanya dari sini kalau nggak didasari dengan sabar, ya mungkin sudah bisa dari dulu ya seperti itu, atau gimana lah seperti itu. Makanya harus sabar. Nah, kemudian di sini setelah kita membahas tentang poin yang pertama, bahwasanya kalau kita melihat terhadap gangguan apa yang menimpa kepada kita, cercaan dan seterusnya, kita melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tenang hatinya. Terus kita nih meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam segala urusan, agar istilahnya dijauhkan dari fitnah, agar istilahnya diberikan hidayah orang-orang yang istilahnya telah menghina kita, menghina dakwah ini, memusuhi dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka semua. Sebagaimana Nabi SAW kala dakwah di Taif, tapi apa respon orang-orang di Taif? Mengusir Nabi SAW dan kacau di situ, melempari dengan batu, ibu. Tuh lihat. Apa kita pernah di Gria Winaya ini istilahnya kita babak belur, dilempari batu, dipukulin gara-gara kita kita ini berpegang di atas sunnah tuntunan Nabi SAW. Ada di sini ibu, dilempari batu seperti itu. Alhamdulillah ibu. Nah makanya istilahnya kita melihatnya hinaan dan seterusnya jangan dimasukin ke hati. Dimasukin ke dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar mereka, saudara kita, kaum muslimin, diberikan hidayah. Itu ibu. Jangan dimasukinnya ke hati. Kalau sudah dimasukin hati susah ibu. Nggak ada solusinya itu mah. Bawaannya benci.
bawaannya apa? Melaknat. Thayyib, bawaannya apa? Malah jadinya orang itu melihat kita ini apa? Anarkis, kaku, orang yang keras lah seterusnya gitu. Karena apa? Kita menanggapi ujian yang ada ini dimasukkannya ke hati gitu loh. Ya seperti kamu yang menghina ini, kamu yang gitu. Tapi lihat Nabi SAW, lihat. Tak kalah dilempari batu ibu, diusir, dihina, kan? Padahal apa? Nabi SAW itu perangnya gak ada yang istilahnya kurang gitu bu. Perangnya masya Allah mulia sekali. Bahkan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran seperti itu. Tapi tak kalah berdakwah, kan, mengajar, bersosialisasi. Ada aja gangguan tuh sebaik-baik manusia saja seperti itu. Apalagi kita gitu loh. Tayyib. Nah, maka di sini Nabi SAW mengajar kita untuk apa? Bersabar, jangan dibalas, jangan istilahnya ditimpali. Ditimpali maksudnya membalas gitu ya, seperti itu. Sabar, doakan ibu kebaikan untuk saudara kita, pasangan kita, untuk kita semua, seperti itu. Jangan sampai apa? Malah justru sebaliknya kita banyak melaknat dan seterusnya ibu. Jadi ini mah istilahnya orangnya nggak pantas untuk menjadi apa? Tauladan ya, seperti itu. Baik, nah ini bu yang perlu diperhatikan. Kalau ada yang menghina, mencerca, melihat itu jangan orang ibu, pasti sakit hati bu. Secara manusia mah pasti sakit hati. Tapi kita ingatnya lihatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Semua itu tidak terjadi, semua itu tidak akan keluar dari mulut si oknum tersebut kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita akan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak mungkin itu terucap oleh saudara kita melainkan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sehingga kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, minta dimudahkan, minta untuk diberikan hidayah saudara kita, seperti itu. Kayak Nabi SAW dilempari batu, malah justru apa? Mendoakan kebaikan. Bahkan malaikat gunung dikala itu datang ibu, menawari, kalau kamu ingin menginginkan, aku akan timpakan gunung itu, kepada mereka. Tuh lihat ibu. Karena apa? Nabi, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala sampai malaikat saja apa? Istilahnya simpati kepada Nabi SAW ya, istilahnya geram gitu bu. Seperti itu. Dilempari batu seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, menawari malaikat gunung nih bu, menawari Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu inginkan, menghendaki berkehendak, aku akan timpakan gunung, kepada mereka, binasa semua. Tayyib, tapi Nabi SAW tidak menginginkan hal tersebut. Tuh lihat. Tayyib, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada di Rasul Nabi SAW bagi kita ini itu ada uswah hasanah, qudwah. Dalam segala apa? Segala aspek ini. Jadi bukan cuma istilahnya kita ngaji sunnah saja dan seterusnya, tapi prakteknya nol gitu loh. Tayyib. Tak kalah diganggu dikit, disenggol dikit, langsung marah, kan? Dihina dikit, langsung apa? Emosi, dan seterusnya. Tapi jangan-jangan hipertensi, seperti darah tinggi, seperti kebanyakan makan garam seperti itu, seperti itu, atau belum makan seperti itu. Nah ini, disenggol dikit jangan emosi, dihina dikit dihina jangan emosi. Dan ini memang perlu latihan ibu. Latihan muhtasabah, istilahnya perlu dilatih. Baik, jangan istilahnya cuman belajarnya saja, kajiannya saja, tapi nggak dipraktekkan seperti itu. Dan ini memang berat itu. Maka kita terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan urusan kita seperti itu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
Setelah kita mengetahui bahwa tak kalah menghadapi ujian itu, kita harus melihat siapa yang telah menciptakan, yang menghendaki hal itu terjadi, ini Allah SWT. Yang kedua adalah di antara perkara yang bisa membantu kita untuk bersabar adalah an yashhada dzunubahu, bahwasanya kita harus melihat, mengetahui, menyaksikan, mengakui ujian, cobaan, gangguan, semuanya lah, ya kan? Itu tidak terjadi kecuali karena dosa-dosa kita. Tuh lihat. Jadi bukan nyalakan orangnya, bukan nyalakan oknumnya. Seperti itu. Tapi kita mikir dulu, introspeksi dulu. Kemarin atau pekan kemarin atau malam tadi dan seterusnya kita berbuat dosa enggak? Seperti itu. Karena apa? Wa anna Allaha innama sallatahum alaihi bidzanbihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan suatu ujian, cobaan, gangguan, cercaan, hina dan seterusnya melainkan karena dosa-dosa hambanya. Seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lihat itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menimpa kalian berupa apa? Cobaan, ujian, musibah dan seterusnya lah, apa aja ya, ini sifatnya umum. Min musibatin, dari urusan atau perkara musibah, itu semuanya fabima kasabat aydikum, itu semuanya karena sebab dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakan dosa-dosa kita. Nah ini, jadi kita melihat gangguan tersebut, problem tersebut, musibah tersebut, kita melihat diri kita dulu gitu loh. Jangan melihat orang lain. Kita berbuat dosa enggak? Dan mikir, introspeksi diri. Seperti itu. Dan ingat, di antara dosa itu yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin adalah apa? Dosa tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ini dosa itu. Seperti itu. Yang tidak disadari kebanyakan kaum muslimin dan muslimah. Nah, dosa apa? yakni tidak menegakkan amar ma'ruf nahi. Lah kenapa bisa begitu, Bu? Padahal yang melakukan dosa itu bukan kita ya, Bu. Tayyib. Benar nggak, Bu? Kalau kita pikir kan gitu kan. Nah, yang melakukannya mereka kok, yang terjebak musibahnya kita. Tayyib. Tapi ingat, Bu, ya, kita itu berdosa karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana binasanya Bani Israel. Binasa. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Sungguhnya telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, atas lisan Dawud dan Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena apa? Mereka telah berbuat maksiat dan mereka apa? Telah melampaui batas. Apa perbuatan mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, ya, seperti itu. Fa'aluh, atas perbuatan mereka yang berbuat maksiat. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh telah buruk apa yang mereka kerjakan. Tuh lihat.
Contohnya, misalnya di dalam rumah, ya, suami tidak mengingkari, ya, kemungkaran dalam rumah, atau istri tidak mengingkari kemungkaran dalam di rumahnya. Misalkan anaknya apa? Anaknya ini melakukan perbuatan, ya, yang melanggar syariat gitu ya. Ini umum aja lah ya, contohnya banyaknya seperti itu. Salah satunya misalkan lah, contohkan aja. Salah satunya ibu, di antara dosa besar ya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Salah satunya dosa besar itu kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anak biasanya ibu, sedangkan orang tuanya cuek-cuek saja. Dan ini dosa besar ibu. Toyib apa? Mencela orang tua. Tuh lihat. Anak kecil mencela orang tua ibu, menghina orang tua, seperti itu. Nah, gimana ibu? Kok bisa kayak gitu? Ada yang tahu? Kok anak kecil bisa mencela orang tuanya? Pernah dengar hadisnya nggak bu? Nah, kata Nabi SAW bahwasanya yang dikatakan orang yang mencela, ya, orang tuanya adalah sabbu rajul walidayhi, seperti itu. Baik. Kata Nabi SAW, dan ini hadis muttafaqun alaih, minal kabairi syatmu rajuli walidayhi, qila wa al yasubbu rajul walidayhi, qala na'am yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Nah ini yang dilakukan oleh anak-anak biasanya ibu ya, seperti itu. Maka kita sebagai orang tua harus apa? Mengingkari dan istilahnya apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bu. Apa? Kata Nabi SAW, di antara dosa-dosa adalah orang yang mencela orang tuanya. Maka ada yang bertanya, gila, dikatakan wah yasubbu rajul walidayhi, apakah ada orang itu mencela orang tuanya gitu? Baik, ada orang yang mencela orang tuanya, kedua orang tuanya. Qala na'am, kata Nabi SAW, ada. Gimana kaifiatnya atau gambarannya? Yasubbu abar rajuli, yakni si anak ini, ya, si anak siapa saja lah atau orang gitu ya, mencela orang tua orang lain gitu. Tayyib, yasubbu abar rajuli, mencela. Tayyib, misalkan si A ini mencela orang tuanya B, seperti itu. Dengan apa? Gelar misalkan si kurus, bapak nu kurus itu kurang makan dan seterusnya, dalam rangka mencela. Tayyib, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah. Otomatis kan sebagai anak ya, tak kala orang tua kita dicela akan membalasnya. Fa yasubbu abah. Kemudian dia mencela lagi, membalas seperti itu. Inilah yang namanya dosa besar, kemungkaran yang istilahnya apa? Jarang sekali ya di keluarga teh mengingkarinya. Ya seakan-akan ini hanya candaan saja, lelucon belaka. Padahal ini dosa besar ibu. Waliyadzubillah. Dalam hal apa aja lah, jadikan bahan olok-olokan orang tua dia, seperti itu. Baik, zaman sekarang tuh banyak ibu, anak mudanya juga sama, ya kan? Seperti itu. Mencela apa? Orang tua kamu tuh istilahnya hamil di luar nikah, ya, karena anaknya kamu, seperti itu, apalah gitu ya. Yang bertebaran di anak zaman sekarang kan gitu bu, mencela gitu ya. Walaupun bagi mereka mah ini bahan lelucon gitu, candaan seperti itu. Baik, karena temannya itu melakukan perbuatan yang salah dan seterusnya, kemudian apa? Nyeletuk gitu ya, melontarkan ucapan seperti itu. Ya, ibumu kamu tuh hamil di luar nikah, ya, maka kamunya seperti itu, jadinya seperti itu. Nah, kayak itu tadi ketawain sama teman-teman yang lainnya. Ini dosa besar ini.
seperti itu. Atau contoh yang lainnya apalah banyak ya yang istilahnya banyak dilakukan tapi tidak didasari, disadari gitu maksudnya. Tayyib mencela. Nah, makanya dari sini kita harus apa? Harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di di keluarga kita. Tayyib, terutama suami sebagai pemimpinnya seperti itu. Kemudian ibu-ibu ya istilahnya kepada anak-anaknya seperti itu. Tayyib, jangan malah kita mengajarkan hal yang buruk kepada anak-anak. Suami yang nggak ada diajarin nyanyi anak. Suami yang nggak ada diajarin joget. Seperti itu. Suami nggak ada solusinya. Aduh, sama saja lah ya. Naudzubillah. Nah ini, tayyib. Nah kita kalau melihat kemungkaran yang seperti itu, kita melihatnya kita punya dosa nggak gitu dulu. Tayyib, bisa jadi dulu kita kecilnya, dulu waktu SMA-nya, ya. Karena anak kita ikut-ikutan kayak gitu mencela orang tua yang lain dan seterusnya, karena perbuatan kita dulunya kayak gitu tuh. Tayyib, naudzubillah. Baru istilahnya dibalas sekarang dosa yang kita lakukan dulu dibalasnya sekarang. Waliyahulillah. Nah makanya kita melihat dulu Bu. Nah, kalau ada orang yang mencela kita, ini kita pernah mencela nggak dulunya? Kita telah menghina orang nggak dulunya dan seterusnya. Karena semua itu kembali lagi ke kita. Seperti itu. Jangan melihatnya ke orang lain dulu. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruh fa sababuhu dhunubuhu ishtaghala bi taubati wa istighfari min adz-dzunubi. Nah ini, kalau seorang hamba itu introspeksi diri gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan menyibukkan aduh saya ini hidup di sini banyak gangguan dan seterusnya, apalah ya, kerjaan dan seterusnya, pusing mikirin sama manusia, seperti itu. Baik, nggak akan tenang ya Bu. Tapi kalau kita melihatnya, saya dosa nggak ya? Pikir-pikir, seperti itu. Oh iya ini, oh iya itu, oh iya itu dan seterusnya. Maka apa? Ishtaghala bitaubati, maka ia akan apa? Menyibukkan diri, memfokuskan diri untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Dosa-dosanya. Seperti itu. Apalagi ingat Bu. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ini. Bahwasanya apa? Orang yang banyakkan masuk neraka itu apa? Wanita itu. Ya ma'syarun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqna. Banyaklah bersedekah Ibu. Baik, banyaklah bersedekah. Wa aktsirna minal istighfar. Tuh lihat kata Nabi SAW. Jadi bukan cuma sedekah saja Bu, tapi apa? Banyaklah beristighfar. Seperti itu. Kenapa? Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Itu loh. Baik. Jadi kata Nabi SAW beritanya adalah apa? Banyak sedekah dan banyak istighfar. Seperti itu. Baik. Dan ini wahyu yang mengajarkan kepada kita. Dari Nabi SAW. Dan di sini riwayat Al-Muslim. Imam Muslim. Ini wanita ini banyak penghuni neraka. Qalat imra'atun minhunna, ada salah seorang perempuan yang bertanya, malana aktsaru ahli nar, kenapa kok kita ini termasuk kebanyakan penghuni neraka ya Rasulullah? Tayyib, seperti itu. Nah ini bisa gitu. Padahal laki-laki dan perempuan itu sama kan, tapi kok kenapa gitu loh? Banyakan penghuni neraka itu kebanyakannya adalah perempuan. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, qala tukthirna al-la'n. Kali ini banyak apa? Mengancam, melaknat, seperti itu. Dihina dibalas melaknat, gitu kan? Emosian gitu loh. Baik, karena dibawahi dengan perasaan Ibu. Seperti itu, bukan apa? Bukan janji Allah Subhanahu wa taala. Dibawanya oleh perasaan, bukan janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar, maka akan diberikan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab.
Ya, dan Allah SWT, wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seperti itu. Ini sabar. Nah ini, karena kebanyakan malah mengancam dan seterusnya, omongan atau bahasanya gitu ya. Padahal mah dia itu kebanyakan perempuan itu nggak nyadar itu seperti itu. Asal ceplok-ceplok aja kayak telur seperti itu. Oh iya, asal jadi aja seperti itu. Nah ini kata Nabi SAW, tuksirna la'na. Kalian ini banyak apa? Melakna. Dominannya seperti itu. Wa takfurna al-ashira. Dan banyakannya apa? Mengkufuri gitu loh. Mengkufuri pasangannya seperti itu. Toib, pasangannya berbuat salah sekali saja, disimpulkan apa? Enggak pernah kamu berbuat baik. Toib, enggak pernah Toib melakukan kebaikan dan seterusnya. Padahal apa? Berbuat salahnya satu gitu loh, kebaikannya sering gitu. Atau contohnya apa? Misalkan baru bantuin gitu, Toib membantu menjemur pakaian misal, atau memandikan anak-anak, atau yang lainnya lah contoh-contohnya. Toib, tak kala lupa beli pesanan pasangannya istri gitu ya. Terus apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya apa? Aduh, kamu ini minta bantuan sedikit aja nggak bisa gitu, nggak pernah berbuat, nggak bisa apa? Membantu sedikit istri saja gitu ya, seperti itu. Padahal apa? Pagi sampai siang itu jemur baju, bantu anak mandi, ngajarin anak dan seterusnya. Nah ini, toyib, jadi asal ceplok gitu. Watakfurul ashira. Toyib, jadi nggak dihitung gitu, hanya karena lupa membelikan misalkan pesanan istri gitu ya. Seperti itu. Terus apa? Ngomongnya nggak pernah berbuat baik sedikit saja ya, seperti itu. Atau kapan berbaiknya ini? Akhirnya kalau orang lain dan seterusnya mah untuk keperluan dakwah, kalau untuk keperluan orang lain mah ingat dan seterusnya. Ini ibu perempuan, baik seperti itu. Nah, kalau imra'atun minhunna, kemudian bertanya lagi. Maaf. Ya, qalat imra'atun minhunna, bertanya lagi. Malana aktsaru ahlin nar. Bukan, manuksanu al-aqli wad-din. Terus dikatakan juga dalam hadis itu, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min kunna. Bahwasanya aku tidak melihat orang yang lemah akalnya dan agamanya dari kalian. Ini dari Nabi SAW ya. Aku tidak melihat orang yang lemah akalnya dan agamanya daripada kalian. Artinya perempuan itu lemah akalnya, Bu. Secara hukum asalnya ya. Maka kata perempuan ya, sahabiah gitu ya, ada yang bertanya juga, manuksonul akli waddin. Lalu apa ini maksud lemah akal dan agamanya? Maka kata Nabi SAW, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin. Ini persaksian dua perempuan ya sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Kenapa? Karena kebanyakannya perempuan itu, Bu, kalau istilahnya menjadi saksi itu bingung, Bu. Seperti itu, bingung. Istilahnya masih dengan perasaan seperti itu ya. Kalau laki-laki mah istilahnya AA DB seperti itu. Toib, kalau perempuan itu didomisi dengan perempuan perasaan seperti itu. Itulah mengapa Nabi SAW menegaskan bahwasanya sebagai bukti bahwasanya akal wanita itu lemah. Ya, dalam kasus misalkan persaksian itu, ada yang berbuat zina, atau apa, misalkan mencuri dan seterusnya, menuduh, toyib, itu saksinya harus, ada dua orang perempuan, satu laki-laki atau dua laki-laki saja. Jadi satu laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan. Watam tusu al ayyama la tusoli, dan juga dikatakan lemah agamanya. Karena perempuan itu banyak istirahat ibadahnya, Ibu. Karena apa? Karena haid. Itu loh. Dibandingkan laki-laki. Toyib, laki-laki mah setiap saat harus ibadah, sholat 5 waktu, Ibu. Kalau perempuan, itu pasti tiap bulannya itu ada aja nggak sholat.
ada aja nggak sahur dan seterusnya. Karena apa? Karena haid. Belum lagi kalau melahirkan nifas. Kalau laki-laki ya terus ibadahnya terus menerus seperti itu. Nah, makanya di sini kalau ada laki-laki yang nggak sholat, nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya harus di apa bu? Seperti itu, harus dikasih pembalut aja bu, seperti itu. Nah, kalau ada laki-laki nggak sholat, ya nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu nasihat halus tapi mengena sekali bu. Apa? Beli aja di Alfamart pembalut kasih. Nah, seperti itu, suruh dipakai seperti itu. Nah itu ibu ya. Kemudian di sini, fa idza ra'aita al-'abda yaqulu fi nasi idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil lawmi wal istighfari fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyatun. Kalau seorang hamba ini ya istilahnya sudah ditimpa musibah, kemudian ia menunjuknya itu manusia, gara-gara kamu dan seterusnya. Tapi apa? Tidak wala yarji'u ila nafsihi, tidak introspeksi diriku. Dengan bertaubat, ya dengan menyesali ini perbuatan dosa saya yang dulu dan seterusnya, istighfar. Fa'lam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka ketahuilah itulah sebenar-benarnya musibah itu sendiri. Artinya apa? Sudah ditimpa musibah tapi ia menyalahkan orang lain gitu loh. Sibuknya perbuatan orang lain, tidak introspeksi diri, merasa diri mah bener seperti itu. Gara-gara kamu dan seterusnya. Nah inilah senyata-nyatanya musibah itu seperti itu, nggak menyadari gitu loh. Menyadari bahwasanya kita ini banyak salahnya manusia banyak kekeliruannya dan seterusnya. Bisa jadi gangguan itu menimpa kita, musibah itu menimpa kita karena perbuatan kita. Dan ini pasti kayak gitu bu, pasti itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidaklah seorang saudara itu dari pasangan atau siapalah yang mereka berjauhan, bermusuhan dan seterusnya, illa kecuali karena apa? Bidan bin ahdatsa kama qala. Tidaklah seorang saudara yang istilahnya sejoli gitu ya, CS-an dan seterusnya, tiba-tiba apa? Bermusuhan, kan? Tiba-tiba saling membenci dan seterusnya, melainkan kata Nabi SAW dengan sebab dosa yang dikerjakan salah satu di antara keduanya. Tuh lihat, ini efek atau akar dari dosa itu seperti itu. Makanya kita harus introspeksi diri gitu loh. Yang tadinya jalan bareng gitu ya, belanja bareng, bisnis bareng dan seterusnya lah ya, tiba-tiba dia benci ke saya, tiba-tiba istilahnya dia kok nggak suka sama saya dan seterusnya. Kita introspeksi diri, kita melakukan dosa apa aja ya pada hari ini ya, pada kemarin dan seterusnya gitu bu. Jangan malah apa? Menyibukkan diri ke orang lain. Kamu kok gini, kamu kok nggak nyapa, kamu kok gitu dan seterusnya. Bisa jadi dan kebanyakannya karena perbuatan dosa dirinya sendiri. Maka kita harus introspeksi diri. Wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bi dzunubi. Apabila seorang hamba itu bertaubat dan beristighfar dan ia mengakui bahwasanya hadza bi dzunubi, ini semua terjadi karena sebab dosa-dosa saya, sharat fi haqqihi ni'matan. Maka inilah yang namanya kenikmatan ibu. Kenapa? Kan disadari gitu loh. Mengakui semua itu sebabnya adalah dosa kita. Maka sungguh benar apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahwasanya yang namanya dosa itu ibu pengaruhnya sangat luar biasa ibu.
idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kamu mendapati kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut, Ibu. Dengan apa? Ketaatan. Baik, jangan sampai kita mendapat nikmat tapi kita gunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Kita punya harta, punya rezeki, jangan diendapkan saja gitu saja, Ibu. Manfaatkan untuk apa? Untuk bersedekah. Baik, membantu dakwah, membantu istilahnya kaum muslimin yang miskin, yang fakir dan seterusnya. Itu lebih bermanfaat, wa abqa, itu lebih abadi nanti dibandingkan istilahnya apa? Cuman diendapkan saja di bank dan seterusnya. Itu mah yang enaknya bank seperti itu. Thayyib far'aha, maka jagalah, gunakanlah gitu loh. Kenikmatan tersebut itu untuk apa? Kebaikan. Fa'inal ma'asi yatuzilun ni'ama. Karena yang namanya sebab maksiat itu menghilangkan kenikmatan itu. Baik, menghilangkan kenikmatan seperti itu. Menghapus kenikmatan. Wa khudha bi ta'ati rabbil ibad, dan gunakanlah baik kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa rabbul ibadi sari'un niqami, karena kalau enggak digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat cepat azabnya. Seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, ini kita gunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau kita punya harta, ya kita istilahnya bantu kaum muslimin, bantu dakwah ini, ya kan, seperti itu. Karena manfaatnya bukan untuk diri sendiri, Bu. Tapi untuk umat manusia, untuk Allah dan Rasulnya, menegakkan agamanya, seperti itu. Jadi beda kalau kita gunakan untuk diri sendiri, untuk makan, untuk beli apa? Beli perhiasan, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli apalah dan seterusnya. Jadi padahal sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah istilahnya sudah ada lah seperti itu. Jadi justru akan menjadi apa? Pertanggungjawaban Ibu nanti di hari kiamat nanti. Jadi sebagaimana dalam surat apa? At-Takatsur, Bu, ya. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak apa? Harta. Lanjutannya, Bu, alhaakumut takatsur. Terus apa? Nah, sahih. Ini celaka istilahnya. Telah melalaikan kalian yang namanya memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ini apa? Memasuki liang kubur, Bu, baru sadar ya, anak ada. Kalla sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahuinya. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian kelak kalian akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, law ta'lamuna ilmal yakin, kalian akan mengetahui dengan sangat ilmu yakin gitu ya. La tarawunnal jahim, kalian akan melihat yang namanya neraka jahanam. Endingnya apa, Bu? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tuh lihat itu. Thayyib, kenikmatan tersebut akan ditanya, Bu. Sejengkal demi sejengkal ini. Untuk apa? Sulit. Kalau enggak bermanfaat, ya membawa celaka waliyadzubillah. Ya, terlebih sebagai kaum Hawa ini, Bu, yang diberikan wasiat oleh Nabi SAW untuk apa? Banyak sedekah seperti itu, dan juga banyak istighfar. Baik, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan poin 3, Ibu. Yang pertama kan istilahnya kita harus mengakui, menyadari, ya kan, bahwasanya ujian cobaan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Baik, jadi kita jangan melihat atau fokusnya ke manusianya. Tastarih minal hammi wal ghammi. Kita akan apa? Lapang hatinya, Ibu. Dan kita akan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan. Kemudian yang kedua adalah apa? Tatkala kita menerima, menghadapi gangguan, cobaan, ujian dan seterusnya,
kita melihatnya diri kita sendiri, gitu loh. Berbuat dosa enggak ya? Pasti otomatis ya. Seperti itu. Jangan lihat orang lain. Ya, kamu kok tiba-tiba nggak nyapa, kamu kok tiba-tiba benci ke saya, kamu kok dasar, jangan lihat kayak gitu. Kita buat dosa nggak, buat salah nggak? Seperti itu. Bisa jadi kita ini apa? Di belakang ya sahabat kita apa? Menghibahi, gitu ya, menjelek-jelekkan, tul wajhain, bermuka dua, seperti itu. Di hadapan teman, wah dipuji-puji ya, memuji-muji temannya. Di belakang temannya dijelek-jelekkan, diadu domba. Bisa begitu, itu dosa itu. Toyib. Nah kita lihatnya ke situ gitu loh. Jangan lihat oknumnya. Toyib. Yang dari sini kita yang introspeksi diri. Insyaallah taala di poin 3 kita akan lanjutkan berkaitan dengan perkara yang bisa membantu kita untuk bersabar atas gangguan ya atau musibah lah ya, ujian dan seterusnya. Toyib, barangkali ada yang ditanyakan dari sini. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Nah, ada ya. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.